Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revansyah Putra Listanto. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu penyajian data tunggal. Ada tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin juga dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel banyak juga digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Tabel biasanya merujuk pada suatu informasi, misalnya data mahasiswa Unindra angkatan 2019, data orang yang positif COVID-19 dan sembuh dari COVID-19, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada grafik atau gambar. Grafik atau gambar dapat diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materinya. Selain itu, grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada dan dapat digambarkan dengan garis ataupun gambar. Data yang digunakan untuk membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, dan lukisan. Nama saya Muhammad Haji Pameling. A. Grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan garis atau kurva. Grafik garis banyak digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada sebuah objek yang diteliti. Grafik ini terdiri dari dua sumbu utama, yakni sumbu X dan sumbu Y. Untuk penggunaan sumbu X biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menunjukkan nilai hasil pengamatan pada waktu-waktu tertentu. Waktu dan hasil pengamatan dikumpulkan dengan titik-titik pada bidang XY. Grafik garis memiliki ciri-ciri yaitu 1. Menghubungkan titik-titik data pada bidang kartesius. Yang kedua, grafik berupa garis. Yang ketiga, digunakan untuk melihat perkembangan data tertentu yang berkesinambungan. Di slide selanjutnya ada contoh grafik garis. Dalam contoh grafik garis, titik-titik di dalam grafik garis adalah hasil dari data yang ada di dalam tabel yang dihubungkan menjadi suatu garis untuk melihat perkembangan naik atau turunnya data tertentu yang berkesinambungan. Nama saya Muhammad Zaki Fauzi Gunawan. Selanjutnya ada grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik batang bisa disebut juga dengan sebutan histogram. Representasi visual dari data tunggal yang menggunakan batang untuk menunjukkan nilai dari suatu variabel. Nah, jadi setiap batang menggambarkan kategori tertentu, dan tinggi atau panjang batang menunjukkan frekuensi atau nilai dari kategori tersebut. Nah, seperti contoh di bawah ini adalah jumlah produksi minyak bumi di Indonesia tahun 2020. Nah, di bulan Januari, total produksi minyak bumi di Indonesia itu mencapai 600.000 barel per harinya. Nah, lalu yang terbanyak ada di bulan Mei yang mencapai 900.000 barel per harinya. Selanjutnya ada grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan lingkaran. Grafik lingkaran merupakan gambaran naik atau turunnya data yang berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Nah, jika kita ingin membuat grafik lingkaran, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan. Antara lain yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data. Nah, selanjutnya kita harus menentukan besarnya sudut masing-masing kelompok data. Selanjutnya ada D, grafik gambar. Grafik gambar atau piktogram adalah metode penyajian data tunggal yang menggunakan gambar atau simbol untuk menggambarkan nilai atau frekuensi dari suatu variabel. Setiap gambar atau simbol mewakili sejumlah unit tertentu dari data sehingga memudahkan pemahaman secara visual. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara yang paling sederhana. Dan yang E, grafik pencar.
Diagram scatter atau diagram pencar atau juga disebut diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering mewujudkan sebagai koefisien korelasi. Scatter diagram juga dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.